Ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya itu karena agama. Nih, Islam mengajarkan untuk taat kepada pemimpin sebagai ketaatan kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, pada hakikatnya dia taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asal." Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia taat kepada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, dia telah bermaksiat kepada aku. Kita cinta sama Rasulullah SAW, taati pemimpin. Ustaz, bagaimana kalau pemimpinnya zalim? Iya, walaupun pemimpinnya zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu atharah wa umurun tunkiruna. Akan datang tuh nanti satu masa atharah, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kalau bahasa sekarangnya mungkin pemimpin-pemimpin yang korupsi, yang mereka menyenangkan keluarganya, melupakan rakyatnya. Itu kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Mereka tanya, "Ya Rasul, alaihi salatu wassalam, apa perintahmu kepada kami kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu? Apa kita berontak, demonstrasi, angkat senjata?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Sudah, kalian laksanakan perintah-perintah mereka, berikan hak mereka. Hak kalian, nggak perlu kalian nuntut sama pemimpin. Nabi tidak memerintahkan kepada kita untuk nuntut hak kita kepada pemimpin. Pemimpin manusia biasa, dia bisa sakit, bisa lupa. Tapi Nabi menyuruh kita meminta hak kita kepada siapa? Wa tas'alunallah. Hak kalian, kalian tuntut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Minta sama Allah. Kalau Allah yang ngasih, lebih baik mana pemberian pemimpin sama pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Bukan dengan demonstrasi. Kadang orang, wah kita minta hak kita dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastunnuna bisunnati." Akan ada nanti setelah aku tuh pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan sunnah. Jelas, tidak melaksanakan sunnah Nabi. Petunjuk Nabi nggak dipakai sama dia. Wa sayaqumu fihim rijalun. Akan ada laki-laki di antara mereka. Di antara pemimpin-pemimpin ini, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka hati setan. Fi juthmanil ins. Tubuhnya manusia, tapi hatinya setan. Akan kita lihat pemimpin-pemimpin yang bertubuh manusia tapi berhati setan. Lalu Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna ya Rasulullah? In adraktu dzalik." Apa yang harus aku lakukan kalau aku hidup di masa itu? Ini pesan Nabi buat kita nih. Buat anak cucu kita, buat seluruh umat Islam yang akan hidup sampai kiamat nanti. Apa kata Rasul SAW? "Tasma' wa tuti'u lil amir." Kau dengarkan perintah pemimpin, kau laksanakan perintah pemimpinmu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa atik. Walaupun dia memukul punggung. Ini bukan cerita lagi jemaah. Kita mungkin dapat cerita pemimpinnya zalim macam-macam ya. Ini Rasul SAW menggambarkan kezaliman itu terjadi sama kita. Kita yang dizalimi. Walaupun engkau dipukul punggungmu, diambil hartamu, fasma' wa atik. Dengarkan dan taati. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian orang kalau dengar hadis ini mengatakan, dibayar berapa tuh ustadznya? Subhanallah. Ini akidah seorang muslim bahwa taat. Selama tidak memerintahkan kepada maksiatan, kita taat. Tapi kalau sudah kemaksiatan, maaf, doakan pemimpin kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela pemimpin kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum. Kalian jangan jelek-jelekan, jangan kalian cela amir-amir kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghushuhum, jangan kalian tipu pemimpin-pemimpin kalian. Wala tubghiduhum, jangan kalian benci kepada pemimpin-pemimpin kalian. Terus bagaimana sikap kita? Pemimpinnya zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Wattaqullah wasbiru. Kalian bertakwa kepada Allah dan kalian bersabar. Dua. Takwa, sabar. Fa innal amra qarib. Urusannya dekat. Jangan takut. Banu Israel, Allah kasih kemenangan. Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun. Karena apa? Wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu dengan yang namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Pernah dia ini dituntut untuk jadi hakim oleh pemerintah yang ada. Tapi berat untuk menjadi hakim. Maka dia meminta dengan sangat supaya tidak jadi hakim. Dan akhirnya marah khalifah. Baik, kau tidak jadi hakim tapi dengan satu syarat. Tidak boleh memberikan fatwa. Pemimpinnya zalim nggak kayak gini? Zalim. Alim ulama. Abu Hanifah tidak keluar ke masjid di mimbar menceritakan pemimpin yang zalim. Aku nggak boleh berfatwa. Aku akan tetap memberikan fatwa. Subhanallah, tidak. Abu Hanifah setelah dilarang oleh pemimpinnya untuk memberikan fatwa, dia di rumah. Suatu hari anak perempuannya tanya sama abah, ya abati, aku tadi tuh keluar darah dari gigiku. Aku lagi puasa nih. Kemudian aku ludahkan sampai bersih. Udah gak ada lagi tuh darah. Apa puasaku masih sah? Apa kata Abu Hanifah? Inna amiral mu'minin nahani an ufti. Sesungguhnya khalifah Amirul Mukminin melarang aku untuk memberikan fatwa. Di rumahnya aja. Putrinya yang tanya, Sali akhaki Muhammad. Kau tanya sama saudara Muhammad. Abu Hanifah tidak memberikan fatwa di dalam rumah. Kenapa? Taat kepada pemimpin. Nggak ada yang ngelihat. Tapi dia tahu ketaatan dia kepada pemimpin adalah agama dia. Aku taat nih karena Allah. Jadi antum kalau naik mobil, ada orang yang masih nggak mau pakai seat belt, sabuk pengaman. Baru pakai sabuk kalau ngeliat polisi. Polisi. Subhanallah. Kok seharusnya ketika narik sabuk nih, bismillah. Ingat sama Allah. Allah, kau ngelihat aku taat kepada pemimpin. Kita pakai sabuk itu. Ada yang ngelihat kiri kanan lampu merah nggak ada mobil terobos. Kan nggak ada polisi. Allah ada. Allah hayyun qayyum. Allah tahu. Kita bisa bayangkan ketika negeri ini bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada perintah beliau, aman. Bisa-bisa polisi nggak ada pekerjaannya nanti. Santai, alhamdulillah. Nggak perlu jagain di lampu merah. Karena semua orang udah nggak ada polisi pun tetap dia nungguin. Dan doakan pemimpin kita. Al-Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, aku akan jadikan untuk pemimpinku. Ustaz, kalau pemimpinnya zalim dan kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim, boleh. Nah, dan kita harus memberikan nasihat, tapi tidak di mimbar, tidak di media, tidak di tempat-tempat umum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat buat sultan, buat penguasa, jangan terang-terangan. Wal ya'khud biyadihi, dia pegang tangannya. Wal yakhlu bihi, berdoaan, dia sampaikan. Kalau diterima itu yang diinginkan, kalau nggak diterima sudah, tugas kita udah selesai. Terus yang nggak bisa bertemu dengan pemimpin yang zalim, lewat surat sampaikan kepada ajudannya. Siapa? Kita laksanakan semampu kita. Itu seorang muslim. Dan itu agama kita, jamaah.
Selama pemimpin tidak memerintahkan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kita